Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, hari ini kita akan mulai ke materi yang baru, yaitu penjumlahan 3 pecahan berturut-turut. Ya, otomatis ini pecahannya penyebutnya berbeda ketiganya ya. Caranya tidak jauh beda dengan penjumlahan 2 buah pecahan. Yang membedakannya hanya banyaknya pecahannya saja. Oke, langsung saja. Langkah-langkahnya yang perlu anak-anak pahami. Yang pertama, cari dulu nilai KPK dari ketiga penyebut. Karena penyebutnya berbeda semua, maka kita harus cari nilai KPK-nya. Yang kedua, bagilah nilai KPK yang sudah ditemukan dengan masing-masing penyebut, lalu kalikan dengan masing-masing pembilangnya. Setelah itu baru jumlahkan seluruh pembilang. Langsung ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal 1/3 ditambah 2/5 ditambah 2/6. Lihat ya, ini ketiga penyebutnya berbeda, 3, 5, dan 6. Maka kita cari dulu nilai KPK-nya. Pakai apa, Bu? Pakai pohon faktor. Nah, tapi di sini Ibu sudah langsung ya. Di sini faktor dari 3. Kalau kita pakai pohon faktor 3 hanya 3. Faktor 5 hanya 5. Karena 3 dan 5 adalah bilangan prima. Jadi hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Makanya faktornya hanya 3 dan 5. Kemudian 6. 6 itu faktornya 2 dikali 3. Ya. Nah, bagaimana dengan KPK-nya? Nah, untuk menentukan KPK, anak-anak lihat angka yang sama dan pangkatnya paling tinggi. Di sini ada angka yang sama, 3 ya. Karena pangkatnya sama-sama 1, maka 3 kita tulis. Tidak ada yang lebih tinggi dari pangkat 1. Kemudian bagaimana dengan 2 dan 5? Nah, untuk KPK, kalau dia tidak ada kerabatnya, dia tidak punya teman di faktor yang lain, dia tetap ditulis sebagai KPK-nya. Maka 2 dan 5 ditulis. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Oke, langkah 1 kita sudah selesaikan cari KPK-nya. Sekarang kita langkah kedua. Bagilah nilai KPK dengan masing-masing penyebut lalu kalikan dengan pembilangnya. Nah, kita tulis ya di sini. Biar mudah, anak-anak bisa tulis pernya dulu. Kemudian kita tulis penyebutnya semua jadi 30 karena KPK-nya 30. Setelah itu kita bagi 30 ya, dibagi penyebut yang lama. 30 dibagi 3 berapa? 10 dikali pembilangnya 1 sama dengan 10. Tulis 10. Yang kedua, 30 dibagi 5 berapa? 6. 6 dikali 2, 12. 30 dibagi 6, 5. 5 dikali 2, 10. Kita tulis 10. Sekarang kita lihat nih, penyebutnya sudah sama semua, pembilangnya sudah merupakan hasil bagi yang kemudian dikalikan. Setelah itu, langkah ketiga, jumlahkan saja pembilangnya. Pembilang ya yang dijumlahkan, maka hanya yang di atas aja nih yang dijumlahkan. 10 ditambah 12 ditambah 10 berapa? 32. Bisa disederhanakan, Bu? Bisa. Kita lihat pembilang angkanya lebih besar dibanding penyebut. Kita bagi ya. 32 dibagi 30. Dapat berapa? 32 dibagi 30. Dapat 1, Bu. Taruh 1. 1 dikali 30, 30, Bu. Kurangi. 32 dikurang 30 dapat 2. 2 bisa nggak, Bu? Dibagi 30 nggak bisa. Pinjam 0, Bu. Nggak usah. Karena kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Maka hasilnya ini sebagai bilangan asli kita tulis di depan 1. Sisa pembagiannya kita jadikan pembilang 2. Dan
30 sebagai pembagi ini kita jadikan sebagai penyebut. Jadi 32/30 sama dengan 1, 2/30. Atau sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 30 dibagi 2, 15. Boleh nggak Bu atas dibagi 2, di bawah dibagi 3? Nggak boleh. Ingat, kalau menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Kalau atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Mudah ya? Mudah. Lanjut. Contoh kedua. Ada 2/6 ditambah 1/3 ditambah 5/8. Langkah 1 kita cari KPK-nya. Nih, Ibu contohkan pakai pohon faktor. 6 dibagi 2, 3. 3 dibagi lagi? Tidak, sudah. Tidak bisa dibagi lagi. Kemudian 3. Ya, sudah 3 saja. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Kemudian kita tuliskan faktor dari 6, 2 dikali 3. Faktor dari 3 hanya 3. Faktor dari 8, 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 pangkat 3. Kenapa 3? Karena di sini 2-nya dikali berulang sebanyak 3 kali. Maka 2 pangkat 3. KPK-nya berapa, Bu? Kita tulis. KPK itu lihat angka yang sama dan pangkatnya paling besar. Di sini ada 2 dan 3 sama-sama punya teman. Di antara 2 yang di atas dengan 2 yang di bawah, besaran yang mana? Pangkatnya yang di bawah, maka kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya yang mana? Sama, ya, tulis juga 3. Tinggal kita kalikan. 2 pangkat 3 berapa tadi? 8. 8 kali 3 berapa? 24. Ya, maka KPK-nya adalah 24. Setelah kita dapat nilai KPK-nya, sekarang kita tulis seperti ini biar mudah nih, biar anak-anak mudah tidak keliru. Kita bikin dulu per ditambah per, baru kita isi penyebutnya. Berapa penyebutnya tadi? Penyebutnya 24. Kita tulis 24. Langkah kedua, bagi penyebut yang baru hasil KPK ini dengan penyebut yang lama. 24. Sebelumnya berapa nih? 6 ya. 24 bagi 6 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Tulis di sini 8. Kemudian 24 dibagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8, betul. 8 kali 1, 8. Kita tulis 8. Sekarang 24 dibagi 8. Berapa 24 bagi 8? 3. 3 kali 5 berapa? 15. Betul, kita tulis 15. Setelah ini gimana, Bu? Lihat, penyebut sudah sama, pembilangnya sudah kita kalikan tadi. Tinggal jumlah. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 15, 31 per 24. Setelah itu diapakan, Bu? Lihat, pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Kita bagi ya. 31 dibagi 24. Dapat berapa? Dapat 1. 1 kali 24, 24. Kurangi. 31 dikurang 24. Tuh, 7. 7 bagi 24 bisa? Tidak bisa. Sudah, berhenti tandanya ya. Tinggal kita tuliskan di sini 1 sebagai bilangan asli, 1. 7 sisa ini kita jadikan pembilang 2. 7 ya, bukan 2. Per 24 ini pembagi sebagai penyebut. Nah, sudah selesai? Sudah. Jadi hasilnya adalah 1. 7 per 24 ya. Mudah ya.